Hai, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman yang kembali hadir di channel ini, terima kasih banyak. Untuk yang pertama kali, selamat datang di channel Rika. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki dan berkah. Amin. Nah, hari ini saya akan menceritakan nih sebuah kabar yang sudah teman-teman minta ya dari kemarin-kemarin. 60% di antara teman-teman itu memilih untuk membahas tentang ini lebih dulu ya, karena memang ya kejadiannya itu serem banget nih teman-teman. Yaitu tentang seorang anak yang tanpa pikir dua kali dia langsung nih membuat ayahnya terpisah antara kepala dan badan. Bahkan yang mengejutkannya ya, sampai dibawa keliling kampung nih teman-teman. Ya Allah, parah. Dan ini terjadi di Lampung Tengah. Nah, sebelum masuk ke dalam ceritanya, yuk kita kulik sedikit tentang Lampung ya, agar kita tahu nih keindahan yang ada di sana. Provinsi Lampung adalah sebuah provinsi yang paling selatan nih di Pulau Sumatera, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bandar Lampung. Nah, di beberapa daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang itu lebih menonjol di sana. Bahkan untuk tingkat nasional dan internasional. Dan ternyata industri penambakan udang ya di Lampung itu merupakan salah satu tambak yang terbesar di dunia loh, tuh keren banget kan. Nah, sebab itulah ya di Lampung terdapat pelabuhan untuk ekspor impor yang diberi nama Pelabuhan Panjang. Nah, teman-temanku yang baik hatinya, inilah dia kisah lengkap dari berita yang sangat menghebohkan di Lampung Tengah. Infonya ya, sang anak ini itu marah kepada ayahnya karena tidak direstui untuk menikah. Benarkah itu alasan utamanya? Yuk kupas tuntas. Konten ini dibuat sebagai informasi dan pelajaran bersama. Ambil positifnya, buang negatifnya. Berkomentarlah dengan bijak, karena kalian pasti orang baik. Pak Slamet dan Ibu Ningsih, mereka adalah pasangan suami istri yang sudah cukup renta. Mereka memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Suwito telah menikah nih dan telah tinggal terpisah. Sedangkan anak bungsu mereka berinisial PK. Nah, info yang saya dapat saat ini usianya itu 25 tahun. Ada juga yang mengatakan 30 tahun. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang tahu informasi tentang jelas usianya, kalian boleh komen di bawah ya. Nah, PK ini tinggal bersama kedua orang tuanya. Dan ternyata sang ayah yaitu Pak Slamet itu dikenal oleh warga di kampungnya sebagai orang pintar ya, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit gitu. Dan sering juga ya kalau kita dengar disebut dengan istilah tabir. Tapi belakangan ini beliau itu udah mulai jarang banget praktek ya, dan lebih sering menyibukkan diri bersama sang istri di sawah atau ladang mereka. Sedangkan PK ini ternyata memang dikenal ya oleh warga sebagai seorang anak yang pendiam. Tapi setahun belakangan itu sering ya sempat beberapa kali mengamuk tanpa alasan yang jelas. Dan juga sempat diobati secara tradisional akan kejiwaannya. Setelah menjalani beberapa ritual gitu ya, akhirnya si PK ini dinyatakan sehat alias sudah sembuh. Nah, pamannya PK yang bernama Pak Bera itu bercerita kalau Pak Slamet dan Ibu Ningsih ini sangat sayang nih kepada PK. Bahkan mereka itu tidak pernah sama sekali memperlakukan PK itu secara kasar. Pokoknya selalu sabar gitu. Dan kemudian kejadian ini bermula di tanggal 22 Maret 2021. Pak Slamet dan Bu Ningsih saat itu baru saja pulang dari ladang sekitar jam 12 siang. Nah, Pak Slamet ini memilih untuk duduk santai gitu ya di areal belakang rumah. Sedangkan Ibu Ningsih itu langsung nih membersihkan diri di kamar mandi. Tanpa diduga ya, saat itu PK ini datang menemui ayahnya dan bahkan sempat menyampaikan permintaan maaf terlebih dahulu. Lalu setelah itu tanpa basa-basi langsung deh, dia kan lagi bawa
golok tuh ya, langsung diayunkan dan kemudian kepalanya sang ayah ini pun terpisah dengan badannya. Ternyata saat itu PK ini itu sudah menyiapkan karung dan kemudian dia langsung ya memasukkan kepala bapak tadi ke dalam karung dan kemudian membawanya menggunakan sepeda motor untuk menunjukkan kepada sang kakak yaitu Suwito bahwa dia ini sudah benar-benar melakukannya. Dan saat itu ya, Ibu Ningsih yang tadi kan sedang berada di kamar mandi, dia sempat nih mendengar kok kayak ada keributan gitu ya di luar. Langsung dia itu cepet-cepet gitu keluar kan untuk memastikan ada apa gitu di luar. Dan teman-teman, aduh kebayang gak sih ya kalau misalnya kita berada di posisinya Ibu Ningsih. Dia langsung kaget tuh saat ke belakang dia melihat sang suaminya ini terduduk di kursi, sudah banyak banget darahnya dan sudah tak berkepala. Ya Allah, di situ Ibu Ningsih langsung shock dan kemudian dia teriak minta tolong. Tetangga itu pada datang dan terkejut gitu ya melihat hal ini. Sedangkan si PK tadi ya yang mengendarai motor gitu membawa karung berisi kepala bapak itu sempat memperlihatkan kepada beberapa warga dan tetangga di situ kalau ini kepala bapak dan kemudian dia tuh berteriak-teriak gitu, bapak udah gimana nggak shock kan ya tuh para tetangganya. Dan saat itu karena mereka merasa hal ini udah sangat-sangat nggak aman, akhirnya warga sekitar pun memanggil pihak kepolisian. Nah kemudian polisi pun langsung datang ke TKP dan kemudian menangkap PK yang saat itu tampak ya dia ini tidak melawan gitu saat dibawa ke kantor polisi. Kemudian saat di kantor polisi ya si PK ini langsung menceritakan tuh kenapa kok dia melakukan hal yang sangat tidak wajar ini gitu. Dia bilang alasannya karena dia ini mendapatkan bisikan goib dari beberapa hari sebelumnya. Dan dia juga bilang, saya itu selalu mendapatkan mimpi bahwa bapak saya itu akan menyantet saya begitu teman-teman. Nah makin hari ya bisikan-bisikan itu tuh semakin kuat. Dan setiap ada bisikan si PK ini pun mengasah golok yang dia punya. Dan akhirnya tibalah teman-teman hari itu dimana dia melihat sang ayah ini sedang duduk terdiam di belakang rumah dan dia pun langsung nih mendatanginya dan menyampaikan, maafkan aku pak, ini memang sudah seharusnya aku lakukan. Udah deh langsung dia tanpa basa-basi melakukan hal itu dan bahkan tanpa ada perlawanan dari sang ayah. Ya karena memang saat itu kondisi ayahnya sedang dalam keadaan yang sangat-sangat lelah ya kan. Dan sempat ya teman-teman para warga itu banyak yang mengabarkan bahwa PK ini itu minta menikah tapi sang ayah tidak mengizinkan. Namun kabar ini ditepis nih oleh sang paman ya karena pamannya mengatakan tidak pernah sih ada cerita dari keluarganya PK bahwa si PK ini meminta menikah. Tapi kalau PK dibilang sakit jiwanya pernah dulu tapi sudah sembuh katanya. Dan teman-teman saat ini ya pihak kepolisian itu membawa PK ke dalam rumah sakit jiwa ya untuk dilakukan observasi lebih lanjut untuk mengetahui nih apakah PK ini benar-benar mengalami gangguan jiwa ataukah melakukannya dalam keadaan sadar. Karena ya jika gangguan jiwa maka hukuman yang akan diterima PK itu tentu akan berbeda. Dan selama PK ini di rumah sakit jiwa, informasi dari dokter di sana yang menanganinya, PK ini selalu mengamuk dan dia melawan petugas. Ya kita bantu doa ya teman-teman, semoga pihak dari rumah sakit jiwa dan pihak dari kepolisian diberikan kemudahan ya dalam menyelesaikan kasus ini. Dan apabila PK ini ternyata terbukti melakukan semuanya ini dalam keadaan sadar, maka hukuman yang akan diterimanya adalah 15 tahun penjara. Nah, demikianlah teman-teman kisah dari anak yang sudah tega banget ya melakukan
hal yang sangat tidak wajar ini kepada ayah kandungnya sendiri di Lampung Tengah. Kurang lebih atas kisah ini saya mohon maaf, dan menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah PK ini memang sakit jiwa ataukah tidak, ya kan? Nah, terima kasih banyak ya atas request kalian, dan buat teman-teman yang belum request, yuk kalian boleh banget untuk request kisah yang akan kita bahas dengan cara kalian follow Instagramku dan silakan DM di sana, atau kalian boleh komentar di kolom komentar. Ingat ya teman-teman, selalu hati-hati dan waspada. Semoga kisah ini bermanfaat dan informatif. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.